Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Dava Satria dengan NIM 20070160026. Izin mempresentasikan materi mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak pengidap disleksia, diskalkula, dan disgrafia. Teman-teman semua, mari kita cari tahu apa itu disleksia, apa itu diskalkula, apa itu disgrafia, serta kebutuhan dan layanan pendidikan apa saja yang dibutuhkan anak pengidap penyakit tersebut. Mari kita lihat secara singkat pengertian dari disleksia terlebih dahulu. Disleksia adalah salah satu gangguan di mana anak kesulitan dalam hal membaca. Dalam arti luas, disleksia juga bisa diartikan sebagai segala bentuk kesulitan yang berhubungan dengan kata-kata. Anak yang mengalami gangguan ini biasanya sulit membaca, mengeja, menulis, maupun memahami kata-kata. Diskalkula, menurut International Journal of Education and Research, dengan judul yang berbeda, diskalkula adalah gangguan pada kemampuan memecahkan permasalahan matematika. Jadi ini cenderung kepada angka-angka di mana anak ini sulit untuk memahami konsep-konsep bilangan. Anak dengan gangguan diskalkula harus ditangani dengan baik dan khusus. Kemudian ada disgrafia. Disgrafia ini adalah kesulitan belajar yang dialami oleh anak-anak. Biasanya anak-anak yang mengalami kesulitan atau gangguan disgrafia ini merupakan gangguan neurologis yang menghambat kemampuan anak untuk mengharmoniskan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis. Jadi anak-anak ini cenderung untuk sulit dalam hal menulis. Teman-teman semua, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Berikut kutipan dari Nelson Mandela. Lantas, kebutuhan dan layanan pendidikan seperti apa yang dibutuhkan anak yang memiliki gangguan-gangguan di atas tadi? Baik, kita perlu ingat bahwa pendidikan itu adalah hak warga negara. Tak mengenal siapapun, bahwa pendidikan adalah hal yang perlu kita dapatkan. Sebelum membahas soal layanan, bagi anak berkesulitan belajar, yang seperti dijelaskan di atas, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada dari teaching ke learning concept. Ini mengubah proses pendidikan menjadi proses bagaimana belajar bersama antara guru dan peserta didik. Kemudian, pendidikan adalah senjata terkuat, yakni dari subject matter ke active learner. Dalam konsep ini, guru berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dan moderator dalam setiap proses belajar mengajar. Kuncinya adalah active learning atau pembelajaran yang aktif. Yang kemudian terakhir ada segresi ke integrasi. Pendidikan segresi malah akan memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan lingkungannya. Ini sangat tidak baik untuk kemampuan anak ke depannya. Oleh karena itu muncul konsep pendidikan integrasi sebagai model layanan pendidikan yang ideal untuk anak berkebutuhan khusus. Teman-teman semua, kebutuhan dan layanan khusus apa saja yang cenderung terkait dengan model pelayanan pendidikan di Indonesia? Yang pertama ada model pendidikan terpadu. Model pendidikan ini adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus reguler. Pelaksanaan pendidikan terpadu membutuhkan bantuan tenaga khusus berkualitas dan berkualifikasi PLB. Melalui pendidikan terpadu ini, praktek di lapangan bentuk integrasi pendidikan masih bersifat fisik, sedangkan integrasi instruksional melalui pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan individual belum dapat dijalankan.
Untuk mengatasinya kekurangan tersebut, maka muncul model mainstreaming. Apa itu model pendidikan mainstreaming? Konsep mainstreaming menghendaki agar integrasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mencakup integrasi sosial dan instruksional. Didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual dan profesional oleh berbagai profesi dan disiplin ilmu lain. Yang terakhir ada model ada model inklusi. Model ini menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip education for all. Maka pilihan penempatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi lapangan. Tipe pemilihan penempatan anak berkesulitan belajar ini adalah ada kelas reguler, ada kelas khusus, dan ruang sumber. Nah, bagaimana pelayanan yang dibutuhkan bagi para pengidap disleksia, diskalkula, atau disgrafia? Teman-teman semua, kita harus tahu bagaimana cara melayani mereka. Yang pertama, dengan latihan secara rutin. Mengajari anak disleksia bisa dilakukan dengan mengajak anak untuk melakukan latihan membaca dan menulis secara rutin. Membujuknya dengan tanpa paksaan. Hal ini yang sering dilakukan biasanya akan merubah menjadi kebiasaan, atau dalam peribahasa disebut bisa karena terbiasa. Buat pelajaran lebih menarik dengan sesuatu yang lebih unik dan dapat memancing mereka untuk bisa kepo atau bisa stalking dan bisa tertarik terhadap apa yang kita sajikan. Anak yang mengalami disleksia kesulitan memahami kata-kata, apalagi jika ia coba baca itu buku dengan teks panjang. Oleh sebab itu, dalam mempermudah mengajari anak yang khususnya disleksia, sebaiknya kita mengajarkan cara membaca dan menulis dengan lebih menarik. Yang kedua yang selanjutnya maksudnya ada menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Hal ini melatih anak disleksia, diskalkula maupun disgrafia untuk terus berkembang. Anak disleksia bisa kesulitan dalam menyebutkan urutan abjad. Dengan sering menyanyikan lagu abjad, apalagi menggunakan video yang juga menunjukkan bentuk abjadnya, maka dapat membantu anak untuk mudah mengingat bentuk abjad tersebut dan urutannya. Yang terakhir ada beri anak waktu untuk istirahat. Jadi anak pengidap gangguan di atas itu tidak boleh terlalu lelah dan dipaksa untuk mengerti apa yang kita sajikan. Meski kita harus tegas dalam mengajarkan anak belajar dan membaca, namun juga harus tetap memberi anak waktu untuk beristirahat. Jangan membuat anak merasa berbeda sehingga harus terus belajar. Yang ada mereka mengalami sebuah kemunduran atau bahkan hingga sakit fisiknya. Mungkin itu sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai kebutuhan dan pelayanan khusus terhadap anak pengidap disleksia, diskalkula, dan disgrafia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.